Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama malam hari ini mari kita sama-sama siapkan setiap hati kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita beroleh begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan karena semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Biar malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Perkenanan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau bawa setiap hati dan keberadaan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami. Kekuatan dan pengharapan selalu Tuhan Kau nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati dan hidup kami. Ini nyanyian kami malam hari ini. Kami mau katakan di hadapan Engkau, bukan oleh karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami tahu bahwa senantiasa Engkau pegang seluruh kehidupan kami. Tuhan yang pegang tangan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan. Pertolonganku datang, hanya datang daripada Tuhan. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, Engkau yang pegang setiap hidup kami Tuhan. Jangan melepaskan setiap kami. Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau. Ku pandang wajah-Mu, oh Tuhan, dan berseru, yang kami percaya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab kasih setia-Mu itu lebih daripada hidup. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan Engkau beracara atas setiap hidup kami. Sampai hari ini kami tahu Tuhan bahwa setiap hidup kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan melihat betapa Tuhan Engkau baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku
hanya datang darimu. Peganglah tangan Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan Amin Tuhan. dalam hidup. Sekali lagi mari bersama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ajar hati kami bersyukur Tuhan. Dari Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. peganglah tangan, Ajar hati kami bersyukur jangan Tuhan. lepaskan. Kau tak pernah Kaulah lepaskan. harapan Oh, dalam hidupku. sebab hati kami bersyukur yang tak pernah meninggalkan. Kami Ya Tuhan, pertolongan kami, Kau satu-satunya. Yesus. Haleluya. Tempat pertolongan hidup kami hanya Engkau Tuhan. Bersama Engkau kami percaya Tuhan, sepanjang kami pegang firman-Mu, sepanjang kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami tahu bahwa setiap perkara lepas perkara Engkau yang bawa kami terbang tinggi, Engkau yang bawa kami terbang jauh, melewati setiap perkara atas hidup kami. Tuhan yang selalu pegang hidup kami, Engkau bawa kami berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Amin. Ku tak menyerah. Dengan segenap iman kami katakan Kau Tuhan, kekuatan Engkau Tuhan dan perlindungan hanya bagiku. oh, pertolonganku Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Amin. Kau ku nantikan, Engkau yang kami sembah, Kau yang ku sembah. kami panggil nama-Mu Yesusku, Amin. Rajaku. Mari bersama dengan iman sama-sama katakan, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. kami pegang setiap Di janji-Mu atas hidup kami tengah sampai hari ini badai Tuhan. hidup, Bahwa bukan oleh karena kuat dan gagah kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berseru dan meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Sebab hati kami hanya bergantung di dalam nama-Mu Tuhan. di tempat Ajar hati kami berseru hanya di dalam-Mu. mengangkat tangan, Oh, aku berserah. yang kami Kau percaya, ku yang nantikan, kami nantikan. Kau yang ku sembah. Yesus, Yesusku, Rajaku. oh, Yesus, Engkau yang bawa hidupku Tuhan. Sebab hati kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang sejahtera bagi kami. Ya Tuhan, Terima kasih, kami bersyukur
tengah badai, Ya Tuhan, ku tak menyerah. Engkau Kau kekuatan, Engkau kekuatan penghiburan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku aku berserah. Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, kami panggil Yesusku, oh, Rajaku. kami berseru Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu, rencana yang terindah di dalam hidup kami. Kami percaya, kami imani Tuhan, setiap janji-janji Tuhan, ya dan amin. Karena kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, karena Tuhan berserta dengan kami saat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru itu selalu ada. Terima kasih, terima kasih. Rencana-Mu Tuhan indah, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. Kau sumber kekuatan, Engkau pengharapan kami ya Pengharapanku, Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. rencana-Mu. Mari sama-sama. Rencana-Mu Tuhan, dengan segenap hatimu, Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran, pikiran. Firman-Mu Firman-Mu ya dan amin. Yes. Sumber kekuatan, Engkau pengharapan Kau kami. pengharapanku, Kau terbaik Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan indah bagi kami. indah bagiku. Yes. Terima kasih Tak Tuhan. terbatas oleh Pikiranku, pikiranku. amin. Firman-Mu Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapan, pengharapanku, terbaik Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, indah bagiku, tak terbatas pikiranku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kau sumber kekuatan, Kau pengharapan kami. Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu terindah, kami percaya. Rancangan-Mu terbaik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
kasih. Rencanamu Tuhan Indah bagiku, indah bagiku, tak tak terbatas oleh terbatas oleh pikiranku. pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. sumber kekuatan, Kau pengharapan Kau kami. pengharapanku, Kau Sekali lagi dengan segenap terbaik hati kita. bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan. Rencanamu Tuhan, Ya Tuhan Yesus, indah indah. bagiku, Terima kasih tak Tuhan. terbatas oleh Pikiranku, pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. sumber kekuatan, Kau pengharapan Kau kami. pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Bapak, kami berucap syukur buat malam hari ini. Dan firman-Mu menuntun langkah hidup kami, bahkan mengubahkan karakter kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan ya. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Saya mau bersaksi tentang kehidupan rumah tangga saya. Mungkin panjang kesaksian ini. Iya, saya bacakan cepat ya. Ibu Debbie sering melemparkan pertanyaan ketika dalam khotbah ibu. Ibu selalu bertanya, menikah itu nasib atau takdir? Ya, saya pun belum bisa menjawab secara gamblang, Bu. Ya, awalnya saya berpikir ya itu nasib, karena memang jujur saya ini sudah terlahir Kristen. Tapi sejak memasuki dunia kerja 10 tahun yang lalu, hidup saya sangat jauh dari Tuhan. Bahkan segala jenis pergaulan bebas, kenajisan saya pernah lakukan semuanya, jatuh dalam dosa. Bahkan saya pernah pindah agama karena laki-laki yang pada akhirnya meninggalkan saya tanpa pernikahan. Tidak lama kemudian saya bertemu dengan lelaki yang akhirnya menjadi suami saya. Dia melamar dan kami pun menikah. Dalam memutuskan pernikahan saya lakukan begitu saja tanpa berdoa, tanpa minta petunjuk Tuhan, tanpa berdiskusi dengan keluarga ya. Banyak yang begitu saudara ya, tidak memikirkan ke depan, asal nikah saja. Saat itulah kehidupan saya sangat bebas, Bu. Saya yang pegang kendali atas hidup saya tanpa harus bertanya dan berunding kepada siapapun. Suami saya orang luar negeri ya, dan dia tidak memiliki agama. Ya, dan sejak saya meninggalkan kekristenan saat itu, saya hanya percaya Tuhan secara universal saja. Saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah beribadah, apalagi saya saat ini tinggal di Australia. Jadi beragama atau tidak itu bukanlah suatu hal yang penting. Kalau saya renungkan kembali, hidup saya tidak jauh beda lah dengan bangsa Israel dalam Alkitab ya, yang keras tengkuk, keras kepala. Sampai akhirnya saya mengenal lebih dalam tentang suami saya setelah menikah. Dia orangnya suka berjudi, drugs ya, minuman-minuman beralkohol, suka party, pesta-pestaan, malas bekerja, dugem. Awal-awal nampak menyenangkan seperti hidup tanpa beban. Berlangsung setahun, hidup terasa tanpa arti, apalagi setelah punya anak. Pola pikir dan prioritas hidup saya pun berubah. Saya lebih fokus kepada keluarga, tetapi anak bukan suami ya. Jadi gak fokus sama suami lagi, fokus sama keluarga dan anak saja. Kami tidak memiliki tabungan karena pemasukan kami selalu bocor, tidak cukup, banyak pengeluaran yang sia-sia. Dalam menjalani rumah tangga begitu berat, sering bertengkar karena meminta dia untuk meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Tapi susah sekali, dia gak bisa tinggalkan minumannya, rokok, mabuk, drugs, party, dugem, ya judi, susah sekali. Ya memang kalau bukan karena Tuhan tak bisa ya. Karena kondisi pernikahan dan kebiasaan suami dengan adanya anak bayi, di titik itu saya depresi, Bu. Ya, merasa sendiri di negara orang, dan di saat yang seperti ini akhirnya saya memutuskan untuk mencari Tuhan.
Walau saya tidak harus bagaimana-bagaimana, saya merasa malu ya dan merasa tidak layak untuk kembali pada Tuhan Yesus. Tapi di satu sisi saya sama sekali tidak paham lagi dengan agama. Ya, Tuhan memang sangat baik di saat saya mencari Tuhan. Dia hadir. Iya saudara, makanya saya selalu bilang carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan baik saat saya mencari dia, dia hadir. Saya itu seperti domba yang hilang, yang mencari Yesus ya. Dan yang hilang dan Yesus yang mencari saya dan menemukan saya. Tuhan mempertemukan saya dengan seorang wanita dari Indonesia ya, dan kebetulan dia berasal dari agama seberang sebelumnya. Ya, kami saling curhat dan dia akhirnya menarik saya kembali untuk ke gereja. Singkat cerita saya minta dia untuk saya minta untuk dibaptis. Saat itu umur pernikahan saya sudah 3 tahun. Saya kembali pada Tuhan Yesus tapi masih malu untuk mempublikasikan kepada keluarga dan teman-teman. Singkat cerita kondisi pernikahan saya sama Bu. Bedanya sekarang saya langsung ngobrol, doa, nangis sama Tuhan. Saya pun mulai membaik secara mental. Saya berdoa untuk suami, 2 tahun kemudian suami saya mengenal Tuhan dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Jujur proses dalam 2 tahun itu sangat berat. Saya terseok-seok penuh air mata. Namun saya terus berdoa untuk Tuhan ubahkan karakter suami saya. Sempat saya memutuskan untuk berpisah saja dan kami tidak tinggal bersama selama 11 bulan. Kami berpisah bukan karena orang ketiga, namun karena kebiasaan buruk suami saya yang terus begitu. Bahkan mertua dan keluarga kami mendukung saya untuk berpisah. Mereka kasihan melihat saya, bahkan khawatir saya akan mengalami gangguan kejiwaan jika saya terus bersama dengan suami saya. Saat saya memilih untuk kembali pada Yesus, saya merasa sangat bimbang dan berat untuk memutuskan berpisah. Mama saya sempat mengizinkan saya untuk bercerai dengan alasan pernikahan saya belum sah di hadapan Tuhan karena memang belum pemberkatan di gereja. Jadi kata mama saya masih boleh berpisah. Di awal-awal kami berpisah, disitulah saya mendapati khotbah Ibu Debbie di YouTube. Saya ingat itu pada bulan Mei 2022. Setiap khotbah yang saya dengar, ya padahal saya tidak pernah memilih-milih judulnya. Saya hanya mendengar saja, tapi puji Tuhan Ibu selalu berbicara tentang pernikahan. Singkat cerita saya diberi pemahaman mengenai kebenaran firman Tuhan dan melalui tentang pernikahan melalui semua khotbah-khotbah Ibu. Tuhan ubahkan karakter saya dan ajaibnya Tuhan berbicara setiap saat melalui mimpi. Ibu Debbie selalu mengajarkan untuk berdoa bagi suami dengan hati dan saya mulai melakukan itu. Saya juga melepaskan pengampunan. Di sisi lain suami saya pun mengalami hal yang sama. Dia mendapat jamahan Tuhan melalui kesendiriannya saat itu kami berpisah. Saat di bulan ke-11 kami memutuskan untuk bertemu dan membicarakan kejelasan dan dia ingin keluarga kami kembali bersatu. Sekarang saya bisa berkata Bu bahwa kami ditakdirkan Tuhan bersama. Kami tumbuh dalam iman bersama, mengalami Tuhan bersama, melalui proses yang sakit tapi berakhir indah. Karena puji Tuhan, Tuhan melembutkan hati saya sehingga setiap firman yang Ibu sampaikan lewat khotbah-khotbah Ibu saya dengarkan dan juga saya lakukan. Setiap ayat firman yang saya dapat dari mesbah doa, mesbah syukur saya share ke suami saya. Lagi-lagi Tuhan nyatakan kedahsyatannya. Ayat yang saya share ke suami dari mesbah syukur Tuhan izinkan kami berhadapan dengan situasi yang membuat kami akhirnya percaya sungguh dan menghidupi firman tersebut. Dan suami saya dari yang tidak mengenal Tuhan sekarang dimanapun dia berada, dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan ke teman-temannya, ke orang tuanya di Australia, bahkan yang tidak mengenal Tuhan. Karena suami saya sudah dibaptis, kami merencanakan untuk melakukan pemberkatan nikah pada Februari 2024 nanti. Doakan ya Ibu Debbie, semoga perjalanan kami ke Indonesia untuk pemberkatan nikah disaksikan keluarga dan teman bisa berjalan lancar. Amin, amin, amin. Ya, jangan lupa undang saya ya. Dan saya berdoa semoga Ibu Debbie dan keluarga selalu tim DBTV selalu mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Ibu untuk setiap firman yang tidak pernah lelah Ibu kabarkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, saudara ya, kalau membaca kesaksian seperti ini rasanya ya Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ya nanti saya juga berdoa ya kalau nanti datang ke Indonesia sekalian mampir ke studio untuk bisa bersaksi di sini ya.
Jadi puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib ya, dan ya dahsyat ya buat setiap kita yang mau sungguh-sungguh. Bayangkan saudara, rumah tangga yang diambang kehancuran. Benar ya apa yang selalu firman Tuhan sampaikan, cari Tuhan. Saat kita mencari Tuhan maka kita menemukan perkenanan Tuhan. Terima kasih kesaksiannya luar biasa. Saya berharap nanti kita boleh ketemu di Jakarta. Kalau saudara pas pulang ke Indonesia ya, saksikanlah cinta kasih Tuhan yang dahsyat dan besar itu. Wow, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saudara. Makanya apa yang saya katakan selalu, doakan suamimu. Nggak usah titip doa sama pendeta, doa sendiri. Maka pasti Tuhan itu akan mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Puji Tuhan. Iya saudara, kemarin kita sudah selesai dengan 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 tentang bagaimana akhirnya sampai ke Raja Simri di Israel ya. Dan lalu diganti menjadi Omri ya, dan akhirnya pada waktu bangsa Israel terbagi dua, sebagian dari bangsa itu mengikuti Timni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Sudah terpecah dua, terpecah lagi saudara ya, karena akibat dosa. Dan akhirnya saudara, selebihnya riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya tertulis di dalam kitab Raja-Raja ya. Dan Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya Omri menggantikan Omri. Sekarang kita lanjut 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29. Ahab menyembah Baal ya. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Jadi di Yehuda kan terbagi dua, Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan selatan. Di Yehuda itu masih tetap Asa yang menjadi raja. Ya, karena dia hidup takut akan Tuhan, jadi kerajaannya itu lama. Tapi di satu sisi di Israel ganti, udah Omri, ganti Basea, ganti Simri, ganti banyak sekali ganti-ganti saudara ya. Dikatakan di sana akhirnya ketika Ahab ya menggantikan Omri menjadi raja, dia ya memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dia itu sudah berdosa, dia nikah lagi dengan Izebel ya. Izebel itu ya dikatakan adalah raja, anak raja saudara ya, anak raja orang Sidon, penyembah berhala, penyembah dewa Baal. Jadi ketika Ahab menikah dengan Izebel, dia akhirnya ikut menyembah kepada Baal. Ya, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ya, dia membuat yang jahat, mendirikan lagi mezbah ya bagi dewa Baal, menyembahnya, dan akhirnya menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, semua raja-raja ini menimbulkan sakit hati Tuhan saudara. 34 pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ya. Jadi kita lihat ya, akhirnya Ahab naik menjadi raja. Dia menikah dengan istrinya yang jahat, yaitu Izebel yang berasal dari kota Libanon. Ya, dan yaitu di daerah Tirus saudara, tempat ayahnya menjadi imam besar, dan pada akhirnya menjadi raja. Dulu Izebel ini dia anak
anaknya Etbaal. Etbaal itu menjadi imam dulu di daerah ya Tirus, sampai akhirnya Etbaal ini menjadi raja di Sidon. Ya, dia diangkat menjadi raja. Isabel menyembah dewa Baal. Untuk menyenangkan hati Isabel, Ahab membangun kuil untuk dewa Baal dan mesbah untuk Baal, tempat orang berdoa kepada Baal. Dengan demikian dia berarti mempromosikan penyembahan berhala dan membawa seluruh bangsa itu ke dalam dosa penyembahan berhala. Sekali lagi, Ahab raja Israel bukan hanya berdosa tapi mengajak orang Israel untuk ikut berdosa. Ya. Sekarang kita lanjut 1 Raja-Raja 17. Elia di tepi sungai Kerit. Ya, ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, Elia ini adalah seorang yang pertama dalam barisan panjang dari nabi-nabi penting yang diutus Allah ke Israel dan Yehuda. Israel kerajaan utara tidak memiliki raja-raja yang setia sepanjang sejarahnya. Ya, setiap rajanya itu selalu jahat sejak Salomo, Yerobeam jahat terus ya. Benar-benar memimpin bangsa Israel untuk menyembah dewa-dewa kafir. Tidak banyak imam yang tersisa dari suku Lewi. Sebagian besar sudah pergi ke Yehuda. Dan imam-imam yang ditunjuk oleh Raja Israel adalah imam-imam yang bobrok dan bukan imam. Mereka itu semua imam palsu. Dengan tidak ada raja atau imam-imam untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa itu, Allah memanggil nabi-nabi yang untuk berusaha menyelamatkan Israel dari kemerosotan moral dan rohani mereka. Selama 300 tahun berikutnya, nabi-nabi dan nabi-nabiya itu memainkan peranan yang sangat penting bagi kedua bangsa ini ya saudara. Dengan mendorong untuk rakyat itu kembali kepada Allah, ya memimpin mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang menyembah Baal menganggap Baal itu sebagai dewa yang mendatangkan hujan sehingga hasil panen mereka itu bisa berlimpah. Karena kalau tidak ada hujan maka hasil panen itu tidak akan ada. Sekarang ya kita juga di Indonesia lagi berdoa agar hujan terus ya boleh terjadi. Saya kemarin ya ke Manado pas saya di airport ya hujan deras sekali kota Manado, puji Tuhan saudara. Ya saya kemarin juga waktu ada di Batam, saya ada di bandara itu puji Tuhan ya mulai ada hujan gerimis ya. Dan ini di beberapa wilayah kita juga dengar puji Tuhan sudah mulai ada hujan. Kita terus berdoa saudara supaya hujan boleh turun. Nah ketika Ahab ini naik, dia membangun kuil bagi dewa Baal dengan harapan hujan turun banyak dan hasil panen Israel itu tidak akan berkurang. Tetapi tiba-tiba Tuhan mengutus Elia datang kepada Ahab dan berkata, Ahab, orang engkau akan mendengar Allah Israel mengirim aku dan akan berkata kepadamu, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan kecuali aku katakan. Jadi kalau aku tidak berkata tidak akan ada hujan, tidak akan ada hujan. Ya, dan saat inilah saudara, Tuhan berbicara kepada Raja Ahab untuk kembali ingat bahwa bahwa Tuhan Allah Israel itu lebih berkuasa daripada dewa Baal. Ya, dan di sini kita melihat ya akan dinyatakan siapa yang lebih berkuasa, Baal atau Tuhan Allah Israel. Ya, dan nanti kita akan lihat selanjutnya, kita akan baca ya ada hal-hal yang luar biasa terjadi saudara ketika akhirnya Tuhan itu ingin bangsa ini kembali kepada Dia, mengirim Nabi Elia saudara, dan kita akan lihat apakah benar ya bangsa itu kembali kepada Tuhan dan apakah Ahab akan ya tunduk kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu dari kisah kehidupan bangsa Israel.
Dari kisah Raja Ahab kami melihat bagaimana Tuhan Engkau berperkara. Biarlah anugerah Tuhan tercurah atas setiap Tuhan kehidupan kami. Biarlah kami belajar lewat firman Tuhan bahwa hidup ini Tuhan kami harus sungguh-sungguh menjaga hidup kami agar hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia di mesbah doa, bahwa hidup kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa melakukan firman itulah yang terbaik bagi hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Jamah Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Jamah juga setiap rumah tangga yang membutuhkan pemulihan, biarlah dalam nama Yesus terjadi. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau, membutuhkan pertolongan, mendapatkan pekerjaan, pemulihan dalam hal ekonomi, keluarga, keuangan yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga berkati yang ingin menjual aset Tuhan agar keuangannya semakin dipulihkan. Tuhan pertemukan dengan seorang pembeli yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berharap hanya kepadamu. Rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan Tuhan. Seperti kesaksian malam ini yang sudah kami dengar. Tuhan ajaib, dahsyat dan luar biasa. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau hari-hari ini. Biar anugerah Tuhan melimpah atas hidup setiap kami. Berkati Bapa, bangsa kami Indonesia, kami mengangkat tangan. Biarlah damai sejahtera Kristus Shalom turun atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah hujan pertobatan tercurah agar bangsa ini kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa, berbalik. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada di tengah-tengah masa-masa politik, tahun-tahun politik di Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada perpecahan, kerusuhan, tidak ada pertikaian. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan yang pegang kendali, yang Kau tetapkan Tuhan seorang presiden yang terbaik, yang Tuhan pilih atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa-bangsa lain di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerah Tuhan tercurah. Bangsa-bangsa lain juga boleh kembali kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan hidup sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati, mengangkat tangan kami. Biarlah anugerah, rahmat, berkat dari Tuhan tercurah atas hidup kami. Bahkan penyertaan Roh Kudus tercurah atas hidup kami. Apapun yang kami doakan dan harapkan, Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.